Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadil Agustin. Kami dari kelompok 6 dan ada rekan saya Nur Hayatul dan Dewi Sinta. Di sini kami akan menjelaskan evaluasi saham PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa profil perusahaan ini? Pertanyaan yang pertama yaitu apa nama perusahaan? Jawabannya, nama perusahaannya yaitu Good Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa jenis industri atau sektor bisnisnya? Jawabannya, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk bergerak dalam bidang industri makanan ringan, terutama produk-produk dari kacang, coklat, dan biskuit, serta pengolahan susu. Pada saat ini, kegiatan perusahaan adalah dalam bidang industri makanan ringan dan minuman. Perusahaan memulai kegiatan usaha komersilnya pada tahun 1994. Alamatnya ada di Wisma Garuda Food, Jalan Bintaro Raya, nomor 104, Jakarta, DKI 1224. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana kinerja keuangan perusahaan? Untuk poin yang pertama, bagaimana pendapat perusahaan selama beberapa tahun terakhir? Jawabannya, peningkatan produktivitas, inovasi, dan efisiensi yang didukung penerapan teknologi industri 4.0 dan SDM kompeten merupakan kunci PT Garuda Food mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi di tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya. Brand utama pada produk perseroan semakin diminati oleh konsumen sekaligus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar di industri makanan ringan. Untuk pertanyaan kedua, poin kedua, bagaimana pertumbuhan laba bersih perusahaan? Jawabannya, perseroan membukakan kinerja keuangan sesuai dengan yang ditargetkan. Penjualan tercatat tumbuh sebesar 19,45% menjadi 10,5 triliun. Laba bersih dan permodalan juga menunjukkan pertumbuhan positif dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham perseroan. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana tingkat hutang perusahaan? Jawabannya, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk mendapatkan fasilitas kredit sindikasi sebesar 2,66 triliun. Dan untuk pertanyaan keempat, apakah perusahaan menghasilkan arus kas positif? Jawabannya, berdasarkan proyeksi arus kas, akumulasi kas selalu positif setiap tahun dan saldo kas bersih kumulatif pada akhir tahun. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana prospek pertumbuhan perusahaan. Pertanyaan kedua yaitu apa rencana ekspansi perusahaan? Jawabannya, Garuda Food berupaya pertahankan pertumbuhan bisnis 2 digit tahun 2023. Untuk menunjang strategi pertumbuhan tersebut, Garuda Food melakukan berbagai strategi bisnis. Beberapa di antaranya, perseroan bakal meluncurkan produk baru untuk menjaga momentum pertumbuhan penjualan dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi, dan semua ini operasional persero. Untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana perusahaan menghadapi persaingan di industri ini? Jawabannya, Garuda Food ekspansi bisnis jamu. Manajemen Good dalam keterbukaan informasi menjelaskan SNS berencana menambah kegiatan usaha ke aktivitas perdagangan besar di tradisional untuk manusia KBLL 46442. Studi kelayakan dilakukan untuk menilai apakah rencana ini memiliki dampak positif bagi keberlangsungan SNS ke depan. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu apa tren pasar berdampak pada perusahaan? Hal ini karena Garuda Food memiliki kunci sukses dalam menghadapi kompetensi pesaing, yaitu dengan melakukan inovasi, membangun teknologis,
membangun reputasi merek, membangun jaringan distribusi yang kuat, dan membangun SDM serta budaya di Garuda Food. Indeks harga pangan FAO dan FAO Food Price Index pada Juni 2023 di 122,3 poin atau turun 1,4% dibandingkan dengan indeks pada Mei 2023. Indeks ini melanjutkan penurunan dan telah terkoreksi 23,4% dari posisi tertingginya pada Maret 2023. FAO melaporkan penurunan pada Juni 2023 dipicu oleh koreksi indeks harga pada mayoritas komoditas pangan, termasuk diantaranya adalah gula, minyak nabati, sereal, dan produk susu. Terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Dilanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Dari materi sebelumnya, yaitu nomor 4, siapa manajemen keuangan Garuda Food? Siapa CEO? Direktur utama dari Garuda Food yaitu Hardianto Atmaja. Direktur yang lainnya yaitu Franciscus Joni Sugiarto, Robert Chandra Kalana Aji, Paulus Tejo Sutikno, Johanna Setiadharma. Poin yang kedua, apa mereka memiliki rekam jejak yang kuat? Tentu saja karena mereka sudah menjabat selama 5 tahun terakhir. Nomor 5, bagaimana valuasi sahamnya? Poin pertama, bagaimana harga saham saat ini dibandingkan nilai intrinsiknya? Harga saham Good terus melemah seiring dengan lambatnya pertumbuhan fundamental bisnis. 5 tahun terakhir, laba bersih Good hanya tumbuh 0,980% CAGR. Good dihargai terlalu mahal dengan PIR mencapai 41,48 kali. Selanjutnya, apakah rasio harga ke laba PIR rasio harga bernilai PIB wajar? Wajar karena rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan laba bersih. Poin kedua, bagaimana saham ini dibanding dengan saham pesaing? Saham Garuda Food mahal tetapi pertumbuhan laba sangat serat. Nomor 6, apa dividen dan kebijakan pengembalian nilai? Apakah perusahaan membayar dividen? Tentu saja, membagikannya kepada seluruh pemegang saham. Poin yang kedua, berapa dividen yang dibayarkan perusahaan? Dari laba. Berapa dividen yang dibayarkan perusahaan dari laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk tersebut sebesar 51,6%, ditetapkan penggunaannya sebagai dividen tunai tahun buku 2021, yakni 6 per lembar saham atau mencapai 219,2 miliar. Poin ketiga, apakah perusahaan memiliki kebijakan pengembalian nilai kepada pemegang saham? PT Garuda Food Putri Jaya Tbk berencana akan melakukan pengembalian kembali buyback saham perseroan yang telah dikeluarkan sebanyak-banyaknya 0,28% saham dari seluruh modal ditetapkan dan disetor penuh dalam dengan perkiraan senilai 49,87 miliar dengan alokasi dana maksimum sebesar 50 miliar. Selanjutnya nomor 7, bagaimana risiko yang terkait dengan saham ini? Apakah resiko khusus perlu diperlukan? Tentu saja karena resiko mempengaruhi pertumbuhan saham. Poin kedua, bagaimana faktor eksternal seperti pemerintahan dapat mempengaruhi saham? Karena adanya tingkat dividen tunai, tingkat rasio utang, rasio nilai buku atau price to book value, earning per share, dan tingkat laba suatu perusahaan. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda memahami strategi investasi Anda? Yaitu pada dasarnya strategi investasi adalah rencana untuk memilih sarana keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan investor, selain selera risiko, kepentingan spesifik, dan jangka waktu investor. Selanjutnya, apakah Anda berencana untuk berinvestasi jangka panjang atau jangka pendek? Jangka pendek karena ingin mempertahankan modal Anda dan puas dengan imbal hasil yang moderat. Bagaimana Anda akan mengelola risiko dalam portofolio investasi Anda? Cara paling efektif untuk mengelola risiko investasi adalah melalui penilaian dan diversifikasi risiko secara berkala. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana rencana exit Anda?
yaitu merencanakan strategi keluar yang lengkap jauh sebelum pelaksanaannya, tidak hanya sekedar mempersiapkan diri menghadapi keadaan yang tidak terduga. Itu membangun praktik bisnis yang dimiliki tujuan dan fokus pada tujuan. Selanjutnya, apakah Anda memiliki rencana untuk menjual saham jika harga mencapai target tertentu? Ya, kita berencana menjual saham ketika harga saham mencapai target. Selanjutnya, apa strategi Anda jika harga saham turun? Akan tetap simpan saham yang udah dimiliki, fokus pada saham yang berfundamental baik dan mengambil langkah cut loss pada saat yang tepat. Selanjutnya, apakah Anda telah melakukan riset independen? Karena untuk menyelidiki keadaan dari atasan dan konsekuensi terhadap sesuatu keadaan khusus. Apakah Anda telah membaca laporan keuangan perusahaan? Iya, biar tahu informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan, melakukan budgeting, dan kontrol internal. Selanjutnya, apakah Anda mencari pandangan dari analisis keuangan atau sumber-sumber terpercaya lainnya, yaitu memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuangan, mengetahui perubahan dalam posisi keuangan yang di suatu periode. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana saham ini cocok dengan tujuan dan toleransi Anda karena sesuai dengan budget yang kita punya. Apakah investasi ini sesuai dengan tujuan keuangan Anda? Tujuan keuangan yaitu target atas sarana finansial yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Pertanyaan terakhir yaitu seberapa besar risiko yang Anda bersedia ambil? Sederhananya, toleransi risiko adalah tingkat yang bersedia diambil oleh investor.